sudah mencapai nomor 1, kenapa harus satu iklan? Sebenarnya saya kasih contoh yang paling sederhana di Indonesia atau RACS. Jadi kalau orang ketiknya di Indonesia, sudah nomor 1 tuh websitenya nih, di organik. Tapi kenapa harus iklan? Nah, kalau kita lihat di sini nih, mungkin agak kurang jelas ya, tapi cukup bisa kebaca ya. Yang membedakan antara iklan dengan organik adalah search result yang organik, Google mengambil judul dan konten yang ada di result itu adalah berdasarkan secara algoritma dan berdasarkan isi dari website. Ya. Jadi kata-katanya misalnya jasa saluran atau segala macam itu kata-kata yang ada di website. Ini yang membedakan dengan yang ada di advertising. Kalau di advertising bisa di-set. Jadi misalnya kata-katanya mau seperti apa, apakah bisa ditambahkan call to action gitu ya. Jadi beli sekarang dan apa. Kalau belinya bulan ini naik kita promosi 10% dan segala macam sehingga dia memberikan stimulus kepada orang yang nyari untuk kemudian melakukan action. Seperti itu. Jadi call to action feature-nya ini agak ada di warganya. Tentu saja karena teriklan tentunya munculnya paling atas dan tidak dinaikin lagi oleh kompetitor. Jadi juga ada jawaban juga misalnya untuk kategori yang kita nomor 1 gitu ya, saya nggak mau itu misalnya kalau iklan gitu, saya sudah nomor 1 saya nggak mau ya, kalau saya nggak beriklan mungkin aja orang lain beriklan gitu ya, jadi dia ada di paling atas. Semoga cukup menjawab. Semoga tidak terjadi sih algoritma propaganda. Ini saya mau nanya klarifikasi ini, pernah beberapa kali kasus ada orang besar tiket main Asia dan kemudian malah tiket terus orang besar beli baju beli speknya soalnya harga dolar itu ordernya malah juga order yang iklannya Oke, jadi di sini ada dua hal ya. Yang pertama adalah keyword atau queries atau orang yang diketik orang. Kemudian yang kedua adalah ad text. Jelas kalau ad text itu nggak boleh taruh nama kompetitor. Jadi misalnya saya tiket.com, saya nggak boleh bilang misalnya tiket.com lebih murah dari Traveloka gitu ya, nggak boleh. Nah, tapi untuk kata kunci memang itu masih diperbolehkan untuk melakukan bid terhadap kata kunci kompetitor. Jadi saya orang dari Traveloka, bisa aja dimunculkan iklannya tiket, iklannya pas ada Agoda dan segala macam. Jadi keywordnya masih bisa, kita bisa bahasa sederhananya kita bisa membeli atau membeli keyword kompetitor. Tapi tidak boleh sama sekali dimasukkan dalam efeknya iklan. Jadi ya. Oke, jawabannya begini. Kalau kemudian brand tersebut sudah di-trademark, itu nggak boleh. Yang menjadi problem adalah yang banyak saya temuin di Indonesia adalah ketika mereka mau mendaftarkan trademarknya di Google, trademarknya di Indonesia itu masih proses. Jadi sebenarnya kita mensyaratkan dia sudah didaftarkan ke trademark di Indonesia, itu sudah bisa didaftarkan ke trademark di Google. Nah, bahkan sekali banyak banget yang mereka belum daftar di Indonesia gitu. Jadi kalau mereka sudah daftar, kan kalau Indonesia 10 tahun ya trademarknya ini. Nggak apa-apa selama dia sudah resmi mendaftar ya, kurang lebih itu mereka bisa mendaftar dulu sehingga orang lain tidak bisa pakai untuk di teks. Tapi kalau keywordnya boleh, keywordnya boleh. Nah, yang rumit adalah kalau kemudian nama startupnya atau nama targetnya nama generik gitu. Jadi tiket itu tidak pernah bisa di tiket atau generik. Ini agak susah. Jadi tiket.com. Coba itu yang menentukan bukan Google loh. Google daftar sendiri di trademark di Indonesia sendiri nggak bisa gitu. Jadi ikutin aja kalau jangan email ya. Semoga coba menjawab. Ada yang mau nanya di belakangnya? Selamat malam, saya Ian Firmansyah dari terwujud.com. Berhubung dari sudah menerangkan tentang trademark, sedikit pertanyaan mengenai trademark itu sendiri. Terkadang kita mengiklankan sebuah campaign dengan satu
mengiklankan seperti halnya mesin cuci yang berbau mesin, dan dari Google sendiri dia mengindeksnya mesin itu adalah weapon, sehingga iklan tersebut tidak dijalankan atau tidak running iklannya. Nah, bagaimana dari sisi kita sebagai e-commerce membuat iklan yang mau kita buat tersebut tetap running dengan kata kunci mesin tersebut? Karena sebenarnya mesin cuci bukan termasuk weapon, tapi dari Google sendiri menganggapnya itu weapon. Satu itu, kedua, kita e-commerce pasti punya segudang produk yang mau kita iklankan. Nah, di sini ketika kita mengiklankan sebuah campaign itu bagaimana sebuah iklan tersebut bisa mendapatkan traffic yang padahal iklannya itu sudah bisa eligible to run, tapi low traffic. Kira-kira bagaimana mengoptimisasi hal seperti itu? Iklannya sudah bisa running, tapi trafficnya low, jadi dia untuk kliknya sedikit, apalagi conversionnya. Satu itu. Yang pertanyaan selanjutnya, kita sudah pernah mencoba untuk melakukan iklan sebagaimana Lazada dan Zalora pernah mengiklankan sebagai e-commerce yang besar. Terkadang ketika kita mencari misalnya Samsung S4 yang keluar pasti e-commerce besar yang lead-nya pun lebih besar, tetapi mereka menggunakan URL yang notabene-nya kadang ketika kita coba di ban sama Google, seperti Samsung.lazada.com. Ketika kita mau mencoba untuk melakukan hal tersebut nggak boleh, tapi kok di Lazada dan Zalora bisa melakukan hal tersebut merek.lazada.com. Itu kira-kira bagaimana? Apa ada hal yang bisa kita lakukan dari segi penamaan URL tersebut atau tidak? Itu dulu sih, terima kasih. Yang pertama, mesin cuci ada benernya nggak boleh sama Google ya? Iya. Yang kedua, ini dulu tapi dokter ini dan Lazada nggak boleh iklan Samsung dan Lazada nggak boleh. Oke, yang pertama ya itu karena ada perbedaan language. Jadi cara yang kita contohkan saudara itu handphone ya. Kalau di Indonesia disingkatnya HP ya. HP itu terdepan karena itu merek Twitter gitu. Betul nggak? Jadi ini contoh kasus di mana bahasa merek global ketika di suatu area atau suatu negara itu menjadi sebenarnya common words atau bahasa yang umum. Di beberapa kasus bisa dimediasi ya. Jadi caranya adalah kalau misalnya advertiser menemukan kasus seperti itu adalah menghubungi kami gitu ya, contohnya seperti itu. Jadi mungkin menghubungi kita bisa investigate apakah untuk region Indonesia itu bisa dianggap sebagai generic term. Jadi contohnya mesin dan segala macam. Jadi tadi mesin cuci mereknya apa? Mesin dianggap sebagai senjata ya. Diajar mesin cuci. Ya. Saya juga nggak tahu mungkin mesin itu dalam satu itu sudah diterempak sebagai suatu karakter negara tertentu gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya next itemnya adalah kontak ke representatif dari Google. Kemudian kita ada investigasi atau region tertentu itu bisa di-adopt. Kan nanti tim Google-nya akan melihat bahwa memang benar kayak HP di Indonesia itu artinya handphone misalnya contohnya. Misalnya mesin di Indonesia artinya secara konkret adalah machinery gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Tapi belum tentu bisa di-improve juga sih. Tapi paling nggak ada next step yang bisa dilakukan. Jadi hanya mencoba untuk menghubungi pihak Google ya, juga. Nanti kita, iya, kan masih tetap pengen dipakai kan. Kalau memang sudah diterapkan atau yang sebagai melanggar policy ya mau nggak mau seperti itu. Jadi kayak Google Set itu masuk, kalau di Google masuk flag ke Indonesia. Ya contoh ya. Jadi saya kasus yang banyak kita temui sehari-hari gitu ya. Kadang-kadang ya Google secara sistem, secara algoritma flag itu secara umum gitu ya. Nah kalau belum pernah dicoba untuk kontak orang Google mungkin akan seperti itu. Jadi sekarang coba di kontak. Kemungkinan besar bisa gitu. Jadi itu di solve secara fundamental. Jadi nggak ngakalin tapi di solve dan bahwa Indonesia mesin itu artinya adalah machine gitu data. Kemudian yang kedua pertanyaannya sangat teknikal banget ya tentang bagaimana data traffic gitu ya. Untuk kata-kata kunci atau ads yang low traffic misalnya macam bisa dikomunikasi dengan dynamics keywords-nya, dynamics ads-nya dibuat dynamics dan segala macam sehingga kata kunci yang
low traffic tadi sebenarnya kalau dibuat dinarik dia punya outreach yang lebih banyak, jadi kombinasi dengan kata-kata lain gitu ya. Jadi dia pernah tahu juga ya dinamiknya seperti itu, keyword insertion dan segala macam. Jadi kembali dengan gabungan dengan kata lain. Ya, tapi itu ya bisa juga atau broadcast tapi dimodify, jadi di broadcast tapi biar nggak terlalu berat ada seperti urutannya tertentu dan seterusnya. Biasanya seperti itu sih kalau tips-tips untuk menarik trafficnya untuk kata-kata kunci yang low traffic. Sebenarnya kan kalau dari segi kita penggunaan keyword atau kata kuncinya tersebut sudah dari yang sampai ini sampai yang general, kayak misalnya dari yang cuma jual handphone sampai jual handphone murah online Surabaya sampai sedetail itu. Nah, terkadang satu campaign tersebut yang notabene punya banyak sekali keyword, itu juga dia masih dapatnya low traffic. Jadi bukan permasalahan untuk mencoba mendinamikan itu sebagaimana ininya, tapi traffic itu tetap. Jadi impressionnya pun dia sama sekali kosong gitu, kayak misalnya cuma 10 impressionnya sedikit. Jadi kira-kira untuk mengoptimisasi hal tersebut itu bagaimana? Kalau memang traffic untuk spesifik keywordnya kecil, ya mungkin ditunggu sampai trafficnya besar gitu ya, dan mungkin bisa dicek juga dengan actual keyword, actual kata kunci yang diketik ya. Jadi kalau di Windows kan ada bisa dilihat reportnya, jadi dia actual kata kunci yang di-input apa, jadi mungkin bisa dikombinasi dengan actual keyword yang benar-benar diketik sama orang. Kadang-kadang kita nggak kebayangnya sebenarnya orang tuh ternyata nyarinya dengan kata apa gitu ya, jadi nggak kebayang sama sekali. Jadi contohnya misalnya mobil Chevrolet warna merah kelapa gading itu sangat spesifik gitu, contohnya kayak gitu. Jadi ya diusahakan lagi sih terus kayak gitu. Kalau memang benar-benar traffic lagi juga sebenarnya salah satu ultimate suggestion-nya bisa juga kontak kita ya untuk kemudian melakukan investigasi apakah ada yang salah dengan cara settingnya gitu. Jadi saya nggak bisa kasih kalau nanti ada kontaknya setuju.com. Iya. Nah yang ketiga menggunakan brand. Jadi kalau ada retailer itu sebenarnya di Google kan ada policy namanya reseller policy. Jadi reseller policy kan memang namanya reseller masih jualin produk orang lain kan. Jadi produknya punya trademark. Jadi cara sederhananya adalah ada menghubungi brand trademark yang tersebut untuk meminta izin memakai trademarknya. Jadi itu bisa dimediasi sama Google. Di negara-negara lain dan mungkin akan masuk ke Indonesia. Contohnya sudah itu saya di Australia dan di Amerika adalah kalau kategori websitenya masuk ke reseller itu sudah dapat blanket agreement untuk pakai brand-brand yang tersebut. Jadi saya rasa Lazada bisa dapat blanket itu karena dia secara operasi globally. Jadi atau mereka sudah melakukan permintaan izin satu-satu gitu. Jadi saya juga ini satu hal yang sering kita lakukan juga untuk memediasi mereka. Jadi kontak Apple-nya. Gitu. Nah dari sisi Apple-nya sendiri, kalau ada yang baru iklanin senang nggak? Senang juga kan. Jadi mereka sebenarnya punya tim juga untuk terima request ya. Jadi kalau requestnya muncul mereka akan lihat benar nggak sih websitenya memang bantu jualan saya. Biasanya memang mereka secara formalitas harus untuk. Itu sebenarnya sama kalau dibalik kan orang lain mau pakai tujuh.com boleh nggak harus dulu kan sama aja, juga tujuannya sama. Nah untuk brand-brand besar kayak Samsung dan segala macam, respon rate-nya cukup cepat kok kalau requestnya dari reseller atau dari e-commerce. Jadi mereka memang sudah ada tim yang kerjanya seperti itu. Jadi ada trademark gitu, nanti bisa masuk lagi atau kalau kontak kita kasih emailnya, kita cari tahu emailnya siapa. Oke. Yang paling gampang kontak kita. Nanti kita saya cari lagi. Enggak biaya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Terima kasih Mas. Boleh nanya lagi? Boleh yang lain? Boleh satu kali satu lagi. Oke. Jadi misalnya kita punya campaign banyak nih. Taruhlah kita punya 100 campaign, tapi yang trafficnya sangat besar hanya misalnya 20%-nya saja. Sisa dari campaign yang kurang trafficnya itu, apakah harus kita pause atau biarkan dia tetap running? Oke, itu prinsip konsep namanya long tail. Long tail itu gini, memang di sama Pareto lah, jadi pasti traffic terbesar hanya dari sebagian kecil dari campaign memang. Tapi long tail tadi adalah ya kali-kali ada orang aneh gitu, ketiknya macam-macam aneh gitu. Tetap kita hidupkan karena itu untuk puncak
Nah, anyway kalau tetap dihidupin itu ini rendah kan, jadi nggak ada masalah. Jadi sarannya adalah karena itu akan menggapai waktu tadi ya, nantinya harga aja gitu. Handphone, banyak sekali. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Ya, kalau di lobby pertanyaannya. Yang lainnya? Dari tadi Google kayaknya bukan kayaknya sih, memang saya tahu Google kan bisnis pasti kan jualnya ads. Nah kalau kita mau nanya ini dari yang kurang-kurang jago untuk ads, kita mau main di SEO itu gimana sih kalau menurut Google? Karena kita mau bersuami dari SEO, Mas saya juga mainnya kan di SEO. Nah terus mau tanya apa memang harus yang optimal itu kita main ads terus kita main SEO, atau kita hanya main SEO terus kita tinggalin ads, atau kita hanya stay di ads dan forget SEO gitu. Kalau kasih saran yang terbaik gimana gitu, apalagi kita kalau kalian kan low budget tapi pengennya high conversion. Nah itu yang boleh dikasih insight-nya Mas. Terima kasih. Yang menarik sebenarnya ini pengalaman. Ya, jadi ini balik lagi ya ke objektifnya kayak gimana. Jadi sebenarnya jadi ada satu istilah ya, ada gium bahwa the biggest advertiser di Google itu should to be the biggest competitor buat Google itu kan. Jadi seperti Amazon gitu ya, dulu adalah biggest advertiser di kita gitu. Kenapa begitu? Karena kemudian mereka mau bentuk mengagregat consumer behavior untuk kemudian kalau nyari produk itu ke Amazon contohnya ya. Jadi at that level memang akhirnya dari Google itu untuk kemudian melakukan penetrasi pasar, edukasi pasar, untuk kemudian suatu saat nanti udah dapat masuk ke Google, kalau nyari barang sekarang udah langsung ke kita, jangan masuk ke Google dan seterusnya. Jadi at that level sama kayak di Indonesia. Jadi marketplace di Indonesia seperti Niaga, OLX, gitu ya. Mereka membentuk Tokopedia, mereka membentuk habit dengan cara apa? Dengan cara beriklan dulu gitu ya. Jadi sehingga nanti suatu saat orang kalau mau jualan ya ada masuk ke mereka. Jadi at that level seperti itu. Nah, pada level yang lebih rendah tentunya kalau ada budget off street, tetap sarannya adalah kombinasi. Kenapa kombinasi yang tadi ya? Jadi sebenarnya ketika trafficnya naik, kemudian secara organik juga akan terus naik ya. Jadi bisa jadi iklannya itu dari stimulus gitu. Jadi di stimulus dulu gitu, sampai larinya kencang, setelah itu di saat itu sudah range sudah cukup tinggi. Nah, kemudian yang sebenarnya secara jawaban teorikalnya, kenapa? Karena saya nggak boleh bicara dari sisi tentang SEO-nya. Jadi kalau webmaster tool-nya itu dijalani dengan benar, jadi kalau dokumen yang dipelajari sebenarnya harusnya ini harusnya ada punya kesempatan yang sama untuk tampil di halaman pertama gitu ya. Makin lama makin susah makin kita juga sih. Tapi memang ada bisa diusahakan juga secara teknis. Jadi kalau nggak salah itu ada 100 signal dibagi 11 yang harus ada. Jadi sarannya diikuti saja. Saya tahu dengan tapi jarak lagi di refreshnya lagi kan setelah itu juga muncul lagi sih kemarin. Apa nanti lupa saya masih begini. Atau digilir aja satu-satu gitu. Ayo mas. Selamat mas. Jauh dari pertanyaan Dewa yang tadi, saya mau tanya hal yang sangat berdasar karena saya masih awam dengan Google. Saya mau tentang pengetahuan orang Indonesia satu. Nama Indonesia juta klik berjam. Menurut saya sih itu karena saya sangat mendukung Google. Saya sangat mendukung klik Google dengan jumlah penduduk Jawa itu sangat kira-kira. Tapi saya mau tanya, apakah distribusi internet di Indonesia yang men-search Google itu banyak di Pulau Jawa atau sudah distribusi di Jawa? Dan kedua, apakah government orang Indonesia saat yang mengklik Google saat ini adalah cenderung sangat
tren di Indonesia sudah berubah. Kalau saya mau cari baju bukan beli karena apa kan kita bisa beli itu ya. Karena sedikit curhat karena Google dia sedikit banyak ngomong. Saya melihat dulu saya sering tadi itu untuk walaupun saya tahu juga saya ada sekolah tapi saat saya sekarang tadi itu yang itu sebenarnya apa? Jadi beberapa website yang sangat berguna bagi masyarakatnya itu beberapa antara. Apakah Google nanti visinya itu sebenarnya menjadi sampai juga atau saja advertising ini terbanyak. Seharusnya lebih banyak, tapi yang muncul dulu Google saya sering cari yang jadi tapi jualan semua yang e-commerce mulai sana apa punya sekalian saya mengenalin satu tools yang bisa diakses oleh teman-teman semua yang sesuai dengan Google Trends. Ada yang belum tahu dengan Google Trends? Yang belum tahu dari sekarang tahu ya, nanti bisa dicoba juga di handphone. Jadi intinya gini, pertanyaan-pertanyaan seperti tadi bisa dicari sendiri jawabannya. Jadi kalau Anda masuk ke Google Trends, Anda bisa membandingkan kata-kata atau mencari kata-kata untuk kemudian didapatkan hasilnya di bawah ini adalah hasil pencarian ya atau queries-nya. Kita akan memberikan absolute number-nya, tapi ada beberapa hal yang bisa dipelajari. Jadi misalnya trennya naik atau turun. Jadi misalnya baju warna merah sama baju warna biru itu sebenarnya paling benar yang mana kita. Jadi contoh, saya mengambil contoh untuk satu brand-brand tertentu dari tahun 2010 sebenarnya sudah membaca dari Google Trend bahwa brand ini akan lama-lama makin turun dan digantikan oleh Samsung contohnya. Kalau dilihat dari sini Samsung terus naik dan menjadi market leader di tahun 2013. Jadi Google Trend ini representasi dari apa yang dicari sama orang-orang. Jadi sama juga ini bisa diaplikasikan ke banyak hal. Jadi silakan Anda cek brand Anda sendiri gitu ya, bisa juga dilihat itu kira-kira Jokowi Prabowo dan siapa itu bisa diprediksi. Lihat aja nanti di sini mirip kok. Nah, tadi saya mencoba menjawab tadi mengenai region. Jadi di fitur ini juga ada regionalnya ya. Jadi mungkin bisa dilihat di breakdown lagi. Contohnya ternyata BlackBerry masih cukup. Mana BlackBerry? Iya, oh nggak ada. Oh Samsung. Oh contohnya Nokia ya. Nokia masih cukup banyak dicari di kota-kota selain Jakarta contohnya. Jadi bisa dilihat sumbernya dari mana aja regionnya. Dan bahkan sampai Papua. Nah kalau kita lihat secara provinsi gitu ya, yang nyari Samsung bahkan Papua masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu terbesar. Menarik ya, artinya penetrasi dan distribusi internet di Indonesia lumayan gitu ya, lumayan bagus. Kenapa? Karena pertama karena salah satu indikasinya adalah mobile penetration. Jadi beda dengan negara lain seperti Amerika, orang Indonesia itu pertama kali melek menggunakan mobile. Kalau di Amerika dulu mereka desktop dulu lama gitu, terus laptop, terus baru di mobile karena di Indonesia punya komputer jauh lebih susah dan lebih mahal dari punya mobile. Jadi mereka harus yang Nokia yang lama mereka sudah bisa connect ini. Jadi itu jawabannya mengapa seperti itu. Jadi ini contohnya dari bisa dicari sendiri dari negara, tergantung kata kuncinya apa sebenarnya dari kota-kota mana aja. Terus tadi pertanyaannya apakah kemudian untuk kata-kata yang sifatnya generik dan ilmuwan tadi banyak juga iklan. Sarannya untuk sebagai user sebenarnya adalah dengan mencoba mempertajam pencariannya. Jadi mungkin berarti saya menambahkan lagi hanya pola tadi yang muncul bukan iklan lain gitu. Tapi kalau berarti secara sensitif, ini masih ada iklannya di atas. Dan itu pun sebenarnya iklannya lebih di sini juga di atas, tapi logotiknya sudah jauh lebih banyak. Memang nggak bisa dihindari secara itu. Ada esek, ada kalau dilihat nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa.
Jadi ya itu yang bisa saya jawab ya sebenarnya. Google masih, tapi intinya balik lagi konsep istilahnya kredonya Google itu gini, kalau orang nyari terus dapatnya random, orang lama-lama kan dari gila gitu ya. Jadi adanya iklan pun kita harapkan orang tetap dapat apa yang dia cari. Oh ya masih kita sama Google kan masih. Mas, gak apa-apa mas. Minum dulu mas. Saya mau tanya ya, saya punya website namanya Mantra.com. Itu targetnya itu untuk klien di luar negeri gitu. Nah, selama ini saya carinya outbound. Jadi kita yang aktif gitu ya, masuk-masukin gitu kan. Ya, gitu kan emang kliennya datang gitu. Nah, cuman tadi Mas bicara tentang kalau misalnya ada yang datang ke situ, terus apa namanya, kita ingin tahu dong, karena kan di statistik di website itu kan Google itu cuma apa namanya cuma datang tapi nggak tahu dari mana gitu. Nah, saya mau tanya tentang Google Analytics. Terus habis itu apa kira-kira punya tips nggak? Aplikasi apa yang dari Google yang kira-kira kalau website kita di Indonesia tapi targetnya orang sana gitu. Mas punya saran nggak? Kamu pakai ini untuk kayak apa kayak ini kayak yang kita ketahuan sikap dari mana, dari negara mana gitu maksudnya, atau dari channel mana? Berarti butuh informasi kita datang dari negara mana gitu ya? Kalau dari bahasa Indonesia, gimana caranya? Oke, jadi gini, sekarang website-nya dalam bahasa website-nya dalam bahasa apa? Inggris dan Indonesia. Inggris saja. Oke, jadi sekarang sedikit lagi belajar tentang bagaimana cara Google menyajikan data yang dicari. Jadi kalau saya di Jerman, saya ngetik kata kunci dalam bahasa Jerman. Saya lagi di Jerman, gitu. Saya Google.de gitu ya. Kemudian yang ditampilkan oleh Google di Jerman adalah website-website yang sesuai dengan kata pencariannya. Jadi kalau dia misalnya mencari misalnya produk B2B. Oke, saya asumsi misalnya contohnya oke. Nah, misalnya mereka menambahkan kata kunci Indonesia sebenarnya, tapi dalam bahasa Jerman, gitu ya. Ada kemungkinan memang websitenya itu masuk ke kriteria itu, tapi sebenarnya akan lebih baik lagi kalau di website itu tersebut di dalamnya ada satu subpage berbahasa Jerman, sehingga oleh Google Jerman algoritmanya membaca sebagai salah satu website yang ada bahasa Jermannya. Jadi sarannya adalah dibuat putri itu dan bikin putri itu lama banget dengan di Google Translate. Jadi ya nanti kalau udah mulai ada budget ya boleh minta translator, tapi paling kan jadi ada subpage-nya dari bahasa-bahasa yang ditarget, misalnya Prancis, yang mungkin yang non English ya. Kalau English tidak semeter gitu, karena misalnya produk itu sangat terkenal di Irlandia, orang saksinya pakai bahasa Inggris plus ada bahasa Indonesia, yang kita bisa muncul di atas. Jadi tipsnya adalah multi language-nya ditambahin, dari itu menurut saya nggak ada effort ya. Sama kayak kita masuk ke website travel, biasanya selalu ada option mau lihat di bahasa apa. Di situ no effort lah, karena cuma men-traduce konten gitu ya. Tapi itu menguntungkan itu karena waktu dicari di negara tersebut, Anda masuk ke competition yang di sana. Kalau enggak, nggak akan muncul karena akan diutamakan dalam website yang berbahasa Jerman. Kalau dia mengetikkan berbahasa Jerman, seandainya dia di Jerman mengetik kata kunci berbahasa Inggris, memang ada kesempatan itu karena website-nya bahasa Inggris. Tapi tentunya mereka pasti ketiknya pakai bahasa lokal ya, mungkin. Jadi tipsnya itu.
Terus yang kedua, Google Analytics-nya udah dipasangkan. Ya, Google Analytics itu unik ya. Jadi data itu kan mahal gitu. Jadi maksudnya gini, datanya ada, tapi sebenarnya optimisasinya yang biasanya jarang gitu ya. Mungkin dibaca dari dulu dengan dibaca-baca gitu ya. Jadi contohnya trafficnya dari mana sih? Nah ini contohnya nih sebenarnya ketahuan nih untuk website ini trafficnya yang direct 60%, terus yang dari paid advertising 30%, dari organic segala macam. Spesifik websitenya juga bisa ketahuan dari Facebook, dari Twitter, dan segala macam, termasuk nanti juga kalau dia exit keluarnya ke website mana setelah itu. Jadi saya rasa bisa dipelajari sampai cukup ya untuk bikin informasi kira-kira mereka dari mana, sehingga kalau tahu dari mana bisa dipakai lagi ya. Analitik panjang sih bisa dari kelas 3 hari dulu. Analitik juga, analitik sekarang juga sudah bisa meng-capture data-data sosial media juga. Jadi dari Google plus Twitter, Facebook Live dan segala macam sudah ter-capture di analitik. Jadi itu udah bisa jadi source traffic. Jadi kan ketahuan perilakunya kalau dari masuknya dari Facebook biasanya kemana aja gitu ya. Kalau yang masuk dari Twitter kemana aja. Kalau yang masuk dari Facebook muter-muter gimana. Kalau masuk dari Twitter mungkin ada lebih straight to the point, langsung ke check out gitu. Ya itu data-datanya sudah bisa dilihat di Google Analytics. Ada pertanyaan lagi Bu? Semoga menjawab ya. Ya silakan. Jawabannya bisa. Masih. Jadi kan kalau kata kunci itu kan agnostik ya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu ketika orang ngetiknya golf itu dia lagi mikirnya golf mobil atau olahraga golf gitu ya. Jadi kita melihat persis dia sebagai kata kunci. Nah, cuman memang bisa direfinasi, jadi bisa di filter lagi sih sebenarnya. Jadi kategorinya bisa difilter. Jadi mau kategori atau misalnya kategori fashion aja, disebutin lagi. Bisa difilter lagi negaranya, bisa difilter lagi timingnya. Jadi ini fiturnya tadi cukup lengkap sih. Free. Yang memang yang nggak kita buka adalah absolutnya. Jadi misalnya yang nyari Samsung itu 2 kali lipatnya LG misalnya, nggak tahu sih. Itu indeks, jadi nggak tahu indeksnya berapa. Jadi 2 kalinya aja. Tapi sebagai marketer itu cukup sih untuk mengambil keputusan ya. Jadi contohnya ya oke, gue sekarang posisi gue 30% lebih tinggi dari kompetitor, aman gitu. Sama contohnya. Boleh Pak, kita banget yang tanya dari ini. Ditanya aja ya, tahu apa kita coba ya. Ya. Oke, ini sedikit data sih. Saya dapat kisi-kisi sebenarnya pertanyaannya ini, tapi saya nggak sempat nyiapin data yang lebih sophisticated. Jadi salah satu yang mungkin bisa saya share hari ini adalah kita pernah melakukan riset dengan TNS. Ini kurang lebih awal tahun 2014 lah, cukup baru lah, walaupun nggak baru-baru. Jadi kita riset ke e-commerce di Indonesia. Ini data aslinya cukup panjang, saya ambil hanya 3-4 slide yang menarik gitu ya menurut saya. Jadi contohnya adalah kategori apa sih yang paling banyak digunakan orang di Indonesia untuk bertransaksi. Jadi pertanyaannya kurang lebih misalnya kalau belanja online biasanya kategori apa sih yang diminati atau yang pernah pengalaman berbelanja. Jadi itu cukup menarik juga kalau teman-teman mau berpikir tentang masuk ke satu kategori atau segmen di e-commerce. Fashion tetap nomor 1 paling tinggi di Indonesia,
make sense sekali karena ini developmentnya paling lama ya. Jadi dari dulu orang berjualan baju mulai dari BBM Group gitu ya, dari Facebook dan segala macam, sekarang Instagram gitu ya. Itu memang make sense karena fashion cukup pas, cukup eye catching. Terus kemudian orang yang milih lah untuk take risk ini, transfer dulu, terima barang gitu segala macam. Nah yang kedua mobile. Kenapa mobile cukup tinggi juga orang mau beli handphone? Jadi kalau teman-teman tahu Lazada gitu atau Bibi.com, transaksi handphonenya cukup tinggi karena produk handphone barangnya cukup standar gitu. Jadi kalau saya mau beli LG Putri ya kayak gitu. Jadi saya udah review speknya dan segala macam. Saya nggak perlu lihat lah gitu. Jadi dalam proses ukuran dan segala macam, dan mobile juga ini cukup cowok lah. Jadi lihat-lihat review, lihat video dan segala macam akhirnya. Consumer elektronik sebenarnya turunan dari mobile juga. Mungkin ini kategori-kategori yang ada di Binika.com gitu ya dan seterusnya. Nah yang menarik bukan begitu nih, orang beli buku lumayan di Gazira, ya masuk pilih di Amazon dan segala macam. Nah yang menarik sebenarnya yang kategori paling bawah nih, groceries. Orang Indonesia mulai beli groceries ya, sudah pernah belajar di pasarminggu.com. Ya, orang sudah mulai beli mentega gitu, sekarang masih ada promo kalau misalnya dikirim gratis itu beli mentega 20.000 dikirim gratis itu kirimnya berapa gitu. Ya, tapi itu adalah behavior yang terus coba dibangun dan bisnis bagus banget. Mungkin kalau negara yang nggak terlalu jauh lah Singapura gitu ya, udah malas makanya itu apartemen di groceries gitu ya, dia online aja. Toh Mandarin ya begitu kan. Gitu ya, nggak perlu cek juga. Indonesia, ini data Indonesia. Ya, terus. Nah, pertanyaan berikutnya, ini hasil riset dulu. Kalau gitu pertanyaannya adalah, kalau Anda mau belanja offline, apa sih triggernya? Gitu ya. Nah, ini menarik ya. Ternyata convenience itu atau kemudahan itu lebih penting dibanding di mata konsumen dibanding harga gitu. Harga penting gitu ya. Jadi kalau harga itu kalau itu lebih murah dari toko sebelah, ya saya belinya online gitu. Iya, harga lebih murah. Tapi sebenarnya kan kalau variabel harga per C-nya mungkin harganya sama pun karena jauh lebih murah kan, karena saya nggak harus naik mobil, nggak harus parkir dan segala macam. Nah, coba ini kalau dilihat ini sebenarnya data Indonesia sudah make sense. Artinya apa? Artinya market kita sudah makin siap gitu ya. Jadi kalau masuk tahun ini atau tahun depan tuh udah bener gitu. Jadi pola pikirnya masyarakat sudah benar. Jadi kalau belanja online itu karena save time, itu benar gitu. Artinya mereka nggak akan hesitate untuk beli produk yang dengan harga standar. Jadi jangan takut, masuk aja sekarang. Sekarang mereka udah ready gitu. Jadi nggak perlu jor-joran banding harga gitu di online atau e-commerce. Karena toh buat mereka yang penting convenience gitu. Nggak harus traveling gitu ya, delivery gitu ya. Apa lagi? Ini penting banget nih, akhir multiple produk, jadi makin banyak assortmentnya ternyata makin menarik buat mereka. Itu mungkin logikanya sama dengan ya kalau saya bisa pilih-pilih banyak gitu ya. Ya dan seterusnya. Lebih murah ya, faktanya kalau sekarang masih begitu ya, kalau di online harapannya masih dapat yang lebih murah ya. Cuma nggak bisa dapat gitu. Ya, iya, ini sayangnya masih kota besar sayangnya, tapi sudah cukup representatif. Jadi kalau riset di Indonesia biasanya selalu gitu ya, riset dan data juga selalu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar gitu, kota-kota yang cukup representatif. Nah berikutnya, ini pertanyaan yang kita tanyakan karena online shop ini. Sorry, saya lupa jelasin tadi ya. Jadi yang paling atasnya ada kawan ya. Jadi yang riset online shop itu, ini pertanyaan ditanyain ke orang yang suka belanja. Kenapa kok suka belanja? Nah ini pertanyaan yang ditanyakan ke orang yang belum gitu ya, belum, jadi masih potensial. Contohnya gini, konsepnya misalnya karena gue pengen lihat barangnya gitu, pegang-pegang dan segala macam. Sebenarnya realitinya website e-commerce Indonesia kebanyakan sudah punya return policies gitu. Artinya kalau beli nggak cocok bisa dibalik ini. Benar ya? Iya, jadi sebenarnya kalau saya harusnya kalau beli online dulu, tapi karena saya pengen lihat, ya nggak apa-apa beli aja, kalau nggak cocok dibalikin. Dan harusnya baliknya gampang. Jadi kalau belanja di Lazada bahkan sudah ada amplopnya, sudah ada alamatnya, tinggal dibungkus lagi kirim balik gitu tanpa biaya.
sorry kalau salah itu biaya karena jadi biaya baliknya ditanggung oleh konsumen. Terus yang kedua, mereka biasanya berpendapat kok saya belum belanja internet karena warranty-nya kayaknya belum jelas. Walaupun sebenarnya faktanya kalau kita lihat di website di Indonesia warranty guideline-nya sudah cukup jelas rata-rata ya untuk major website. Yang terakhir yang banyak dikomplainin oleh konsumen Indonesia yang belum go online, yang belum beli transaksi internet adalah credit card. Mereka beranggapan bahwa saya belum belanja online karena saya nggak punya credit card. Faktanya sekarang sudah multi payment ya, sudah bisa bayar debit, sudah bisa COD ya, cash on delivery dan segala macam. Walaupun COD itu bikin ribetnya ya. Ya apa ini? Buka warna? Oh really? Oke. Ya, jadi ya sekarang sih yang paling banyak masih yang 1, 2 dan ya masih transfer ya, jadi beli online setelah di ATM ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini ya ini yang salah satu hasil risetnya, mungkin yang bisa saya share dari juga ada banyak juga googlingannya ya betul, nah sekalian. Jadi nanti di googling aja di tim di Google tuh riset-risetnya termasuk data Indonesia juga ada yang sudah kita share lah external version, lumayan untuk dibaca-baca, termasuk kalau misalnya ada agency saya gunakan untuk pitching ke klien. Benar. Ada yang mau nanya lain? Halo, selamat malam, saya Gus. Ketika sama-sama melihat barang-barang apa aja yang dijual online, menarik bahwa travel cost atau travel credit centers itu nggak ada yang muncul sama sekali. Padahal kan Indonesia untuk traveling spend ini juga cukup besar. Nah, di sini nih 1 sampai 5 sama sekali nggak ada travel credit matters. Disclaimer ini jadi yang Oke. Oke, yaudah. di travel ada risetnya sendiri. Oke, ya, thank you. Itu gimana ber-100%? Jumlahnya tidak 100% ya? Iya, lebih. Nah, jadi ini kan multiple choice, jadi saya belajar fashion, saya belajar online. Apanya lagi? Multiple choice nih, Pak. Bukannya ranking. Jadi 70% orang tuh belanja fashion. Kan tadi disampaikan itu diambil. Kan tadi datang bisnisnya panjang. Ini berbeda dan asumsi saya ranking. Jadi harusnya berapa kan ada story di software. Logika saya gitu. Jadi kalau riset itu pertanyaan tentang preferensi ya. Jadi sebenarnya 78% orang belanja fashion. Jadi saya belanja fashion, saya juga belanja groceries dan segala macam. Jadi memang jumlahnya 100%. Jadi satu orang bisa milih lebih dari satu kategori. Saya coba lihat ya, saya ada nggak ya risetnya ya? Tempatnya. Tadi masih ingat ya 78% ya. Jadi ini lengkapnya ya. Jadi 78% mobile, consumer elektronik, buku, groceries 24% ya. Furniture ada juga, baby product. Yang dari ini baby product lumayan apa? Ini masih jatuh. Kalau ada foto ya nanti jangan tunjuk saya ya. Nah, jadi biasanya saya kalau partner gitu ya atau ini informasi bisa kita share. Jadi di data yang tadi
berikutnya nih menarik kalau tadi dari frekuensi, yang ini